Yu menyerahkan dirinya, dan saat adegan disiarkan di stasiun baru, Rahang terjatuh di seluruh kota. Ibunya ngeri, Jun tidak bisa berkata apa-apa, dan trio konstruksi yang dipecat kaget untuk mengenalnya. Yu mempertahankan seorang Mien yang serius dan bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut, dan kemudian berhenti untuk memperpose untuk foto op, mendesah, seperti kataku, satu langkah ke depan, satu langkah mundur. Dia kemudian menyerahkan dirinya kepada jaksa penuntut yang mengawal dia masuk. Saudara laki-laki yang lebih tua Wo Sung menonton berita tersebut dengan perasaan tidak senang dan melihat semakin kecewa saat mendapat telepon dari jaksa penuntut uang tertentu. Ji-hun juga kesal, bergumam bahwa Yu melakukan ini tanpa ada peringatan dan bergegas keluar dari atap. Petugas penerbangan Yohi mulai menceritakan pada Jun tentang sesuatu yang terjadi tadi malam, meski kami tidak mendengar apa-apa. Anehnya, CEO Byun tenang dalam menghadapi kegemparan ini, meski kedua saudara kandungnya pas untuk diikat pada hit yang akan diambil saham mereka. CEO Byun mengabaikan keluhan mereka dan berpikir sebaliknya untuk meyakinkan istrinya dan ramalan-ramalan bahwa Yu ditargetkan untuk hal-hal besar. Dia telah mendesaknya untuk memberikan Yu kesempatan untuk membuktikan dirinya, dan sekarang dia mempertimbangkan ini dan menelpon. Yu menunggu di kantor kejaksaan tampak bangga pada dirinya sendiri, sementara di ruangan yang berdekatan, seorang jaksa penuntut uang memanggil Wo Sung untuk menuduhnya mengkhianati kesepakatan mereka. Ini adalah Sun Bai Ji-hun yang menerima sogokan dari grup Gangsu untuk membatalkan kasus ini, hanya untuk membuat Hee-Walt masuk dan bertentangan dengan segalanya. Wo Sung mengatakan bahwa Yu bertindak sendirian, dan karena hal telah terjadi sejauh ini, jaksa uang harus menyelidiki dengan benar dan tidak membiarkan Yu pergi dengan mudah. Setelah dia menutup telepon, Wo Sung melepaskan sesuatu dari mejanya dengan marah. Jun tiba di kantor Gangsu untuk membagikan jus dan mendengar karyawan bergosip tentang Yu. Dia ingat apa yang Jung-ji katakan kepadanya pagi ini, bahwa Yu telah mengajaknya keluar malam sebelumnya untuk meminta maaf. Dengan tulus mengakui bahwa dia salah menganggap masalah itu diselesaikan dengan uang. Yu Hee-la juga mengatakan bahwa Yu memuji Jung karena menunjukkan kesalahannya dia telah membuat seseorang. Jadi, sekarang saat Jun mendengarkan para karyawan berspekulasi tentang Yu yang akan dipenjara, dia bertanya, apakah dia benar-benar alasan mengapa dia menyerahkan diri? Dia secara singkat mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, lalu melepaskan pikiran itu, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa keluarga cebolnya akan turun tangan dan memastikan dia lolos dengan masa percobaan. Kemudian dia menyadari bahwa dia mengatakan ini semua dengan lantang dan meminta maaf kepada segenap karyawan yang penasaran. Wo Sung cide Ji-hun karena tidak menghentikan Yu dan menekannya untuk mengidentifikasi pihak ketiga yang ditugaskan untuk menemaninya. Ji-hun enggan menyebutkan nama Jun, jadi Wo Sung bertanya dengan curiga apakah dia dan Yu sedang merencanakan sesuatu di belakang punggungnya. Ji-hun mengatakan bahwa pihak ketiga hanyalah seorang yang membuat Yu bangun semalam dan tidak tahu siapa dia. Wo Sung berkata penuh hati, saya percaya padamu. Anda tahu apa artinya bukan? Nah, itu pasti terdengar seperti ancaman bagi saya. Wo Sung menambahkan, apakah Anda mempercayai saya? Pertanyaan itu membuat Ji-hun berpikir kembali saat dia meminta seseorang untuk melacak alamat IP dari leaker video Yu dan menemukan bahwa itu berasal dari Kepala Departemen Administrasi Bisnis. Kantor artinya Wo Sung. Jadi sekarang Ji-hun menjawab bahwa tentu saja dia mempercayai Wo Sung. Sebagai tanggapan, Wo Sung mengatakan bahwa begitu dia memungkus kasus ini, dia akan menyuruh Ji-hun pindah ke Departemen Perencanaan daripada menyia-nyiakan talenta di sini, apalagi dia menyarankan agar Yu mengatasi konsekuensi tindakan dirinya. Ketika Ji-hun tiba di kantor kejaksaan, Sarah Wo Sung memberinya jeda, tapi akhirnya dia masuk ke dalam. Yu menunggu dan menunggu, akhirnya memasukkan kepalanya ke kantor yang berdekatan untuk menanyakan kapan penyelidikan akan dimulai. Dia khawatir bahwa bagian yang menunggu selalu merupakan bagian paling menakutkan sebelum hukuman. Lalu mengulurkan tangannya dan bertanya apakah dia akan diborgol. Mengira dia akan digempar ke dalam penjara hari ini, dia memohon untuk dimasukkan ke sebuah ruangan dengan banyak narapidana karena dia tidak ingin kesepian.
Kekhawatirannya begitu kecil sehingga bahkan dua jaksa lainnya pun tidak bisa menyemikan senyuman mereka. Jiung bergabung dengan mereka dan jaksa Wang menariknya ke samping untuk mendapatkan fakta secara langsung, mengatakan bahwa mereka perlu menyelaraskan cerita mereka jika mereka tidak ingin tertangkap. Dia bertanya, apakah si Gangsu sedang mempermainkannya? Tapi Jihu menasihatnya untuk memperlakukan Hugh sebagai kasus normal karena perusahaan tersebut lenyap karena Hugh bertindak sesuai keinginannya sendiri. Jaksa setuju dan memperingatkannya agar tidak meminta sewaktu kembali nanti. Hugh menyala saat Jiho bergabung dengannya di ruang interogasi, bertanya tentang reaksi Jun dan mengapa harus dia lakukan selanjutnya. Dia mengakui bahwa dia menyerahkan dirinya karena dia merasa harus melakukan tindakannya, sehingga membuatnya malu mendengar dia menghindari tanggung jawab dengan uang. Bahkan dia ingin melakukan hal yang benar, tetapi dia sama sekali tidak merencanakannya. Dia mencari Jiho untuk memperbaikinya seperti biasa, tapi Jiho hanya memintanya untuk menjalani penyelidikannya dan mulai pergi. Dia memohon agar Jiho tinggal bersamanya karena dia takut, tapi Jiho memintanya untuk pergi. Kemudian keduanya melihat ke dalam kebingungan saat sekelompok kecil orang cocok melangkah masuk ke dalam ruangan dan menampilkan diri sebagai tim Hugh, dikirim oleh Chie Obyun. Hugh tersenyum mendengarnya, tapi jaksa Wang mendesis ke Jiho menanyakan pemimpin apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Dengan keyakinan baru, Hugh menggambarkan insiden pesawat dan bagaimana dia shock atas Shairi dan pusing dari whisky saat pesawat menabrak turbulensi. Jaksa mengatakan dengan skeptis bahwa rekaman video tersebut terlihat seperti pelecehan seksual yang jelas, dan Hugh memprotes bahwa bukan. Ketika ditanya apakah ada saksi yang bisa menguatkan klaimnya bahwa itu adalah kecelakaan, dia mengatakan bahwa dia mengetahui pramugari yang menyebabkan kejutan di sekitar. Hugh memohon bahwa ini bukan cara yang tepat untuk menangkapkan menangan ini, dan ayahnya setuju lalu memerintahkannya untuk meninggalkan semua barang yang dibeli dengan uang ayah, termasuk pakaian di punggungnya. Atas perintahnya untuk angkatnya lari bajunya, dan Hugh yang isletik dilempar keluar rumah tanpa menyebutkannya.